Tibalah giliran beliau guru kami menunjukkan skill dan kemampuan bela dirinya. Tiba-tiba beliau ditantang untuk berduel oleh beberapa orang dari wakil perguruan lain. Saat beliau mau mengalahkan lawannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam sejahtera untuk seluruh alam. Salam takdim kami kepada guru-guru kami, sahabat-sahabat spiritualis sebangsa dan setanah air. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang masih setia dan mendukung channel kami. Semoga dengan adanya channel ini akan menjadikan ukhuwah Islamiyah, silaturahmi dan persatuan dari berbagai suku, budaya dan bahasa. Semoga kita semua selalu dilimpahkan rezeki, keberkahan hidup, sehat lahir, sehat batin, serta selalu dalam perlindungan Sang Maha Pencipta dimanapun kita berada. Amin, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan video kali ini, sesuai dengan janji kami dari video sebelumnya, kami akan memberikan jawaban terkait siapakah sosok anak batin yang sebenarnya. Lalu apa hubungannya dengan Garuda Paksi dan anak yang hilang? Semuanya akan kami bahas di channel ini, namun cerita yang kami sampaikan hanya sebagian kecil saja. Artinya masih banyak cerita-cerita beliau yang memang tidak sempat kami bahas di channel ini. Karena kami terbatas dengan waktu dan durasi. Insya Allah kami akan buatkan menjadi beberapa part video. Kami sarankan kepada sahabat-sahabat semua untuk menonton video ini sampai selesai supaya tidak gagal paham dan tidak terjadi kesalahpahaman. Dan jika pembahasan kami masih ada yang kurang dimengerti, sahabat-sahabat bisa tulis di kolom komentar atau bisa menghubungi kami langsung via WhatsApp. Nomornya akan kami cantumkan di link deskripsi. Berbicara mengenai anak batin, sudah pasti ada pelaku sejarah, ada tokoh di dalamnya. Sebut saja beliau ini adalah guru kami. Sama seperti kita semua, manusia biasa pada umumnya. Sebelum pembahasan lebih dalam ke anak batin, kami akan mengulang kembali dan menceritakan kembali saat beliau masih usia kandungan 9 bulan sampai beliau remaja. Cerita dimulai pada saat beliau dalam usia kandungan 9 bulan. Ibu beliau pada saat itu ditinggalkan oleh suaminya, sehingga ibu beliau menangis dan merasakan sakit hati yang mendalam. Ya mungkin karena ada sesuatu hal, karena pada saat itu ibunya tinggal di kediaman rumah suaminya, sehingga mau tidak mau ibunya tersebut harus pergi pulang ke kampung halamannya dengan membawa rasa sakit hati yang mendalam. Namun kondisi pada saat itu memang belum ada kendaraan, tidak seperti sekarang ini. Akhirnya ibu beliau memutuskan untuk pulang sendiri berjalan kaki. Meskipun perjalanannya sangat jauh dan melewati hutan. Di tengah-tengah dalam perjalanan melalui hutan, ibu beliau menangis dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil mengusap-usap janin bayi yang ada di dalam perut kandungannya. Hingga tidak terasa air matanya menetes. Ibunya berdoa, jika anak ini laki-laki, mohon kelak tidak seperti ayahnya, supaya tidak menyakiti hati seorang wanita. Jika anak ini perempuan,
tidak menyakiti hati seorang laki-laki. Namun pada saat bersamaan datanglah seorang wali Allah Subhanahu wa taala yang mendengar doa ibu tersebut, dan wali tersebut kemudian memberi ciri pada tubuh janin bayi yang ada di dalam perut kandungan ibu tersebut. Menginjak usia kanak-kanak, pada saat itu beliau tinggal sendiri karena ibunya pergi merantau ke luar negeri. Alhasil, beliau hidup sebatang kara dan penuh dengan keprihatinan. Namun meskipun beliau hidup serba kekurangan, beliau tidak pernah mengharapkan pemberian dari orang lain. Untuk mencari sesuap nasi saja, beliau bekerja di tempat penggilingan padi yang tidak jauh dari rumah beliau. Singkat cerita, beliau diajak oleh kakeknya untuk menempuh ilmu agama ke salah satu pesantren yang ada di wilayah Jawa Barat, lebih tepatnya di daerah Banten. Pada saat itu, beliau sangat gemar sekali olahraga bela diri pencak silat. Pada saat itu, di pesantren beliau sedang ada pertunjukan olahraga pencak silat. Pertunjukan silat tersebut banyak didatangi oleh para wakil dari perguruan pencak silat dari setiap daerah. Dan beliau, guru kami, juga ikut terdaftar dalam pertunjukan tersebut sebagai wakil dari perguruannya. Setiap masing-masing perwakilan dari perguruan harus menunjukkan skill dan keahlian bela dirinya. Kemudian setiap wakil perguruan akan coba secara fisik dan mentalnya, baik itu dengan tangan kosong maupun dengan senjata. Tibalah giliran beliau, guru kami, menunjukkan skill dan kemampuan bela dirinya. Tiba-tiba beliau ditantang untuk berduel oleh beberapa orang dari wakil perguruan lain. Saat beliau mau mengalahkan lawannya, tiba-tiba dari para penonton ada yang melemparkan beberapa golok ke arah beliau. Namun hal ini sangat menarik. Namun hal ini sangat mengagumkan. Beliau bisa menangkap semua golok tersebut dalam posisi salto dari atas sampai ke bawah panggung. Akhirnya para penonton dibuat kagum melihatnya dengan keahlian bela diri beliau. Padahal sebelumnya beliau tidak pernah belajar sampai bisa seperti itu. Baik, kita pindah ke cerita lain. Pada saat beliau sedang mengaji, beliau melihat rekan-rekan seusianya yang diberikan amalan-amalan atau wiridan khusus oleh kiainya. Hanya beliau saja yang tidak diberikan amalan-amalan atau wiridan-wiridan khusus oleh kiainya. Akhirnya beliau merasakan ada yang beda antara beliau dengan rekan-rekan seusianya. Singkat cerita, di suatu waktu beliau bertanya kepada kiainya, "Mohon maaf Pak Kiai, kenapa saya tidak diberikan amalan-amalan seperti santri-santri yang lain?" Kiai tersebut hanya tersenyum. "Kenapa Pak Kiai tersenyum?" kata beliau. "Kalau kamu mau amalan, bacakanlah istighfar dan sholat taubat setiap waktu. Jangan pernah berhenti." Mendengar itu, beliau sangat senang sekali, meskipun tidak tahu arti dari amalan tersebut. Ya, maklum saja karena pada saat itu beliau juga masih usia kanak-kanak. Dan yang luar biasanya, amalan dari kiai tersebut masih sering beliau amalkan hingga saat ini, yang kami sebut sebagai guru kami. Yang membedakan beliau dengan para santri lain adalah cara atau perlakuan guru beliau, guru dohir beliau, yaitu Bapak Kiai. Kepada beliau seolah-olah seperti kepada anaknya sendiri, sehingga beliau mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan para santri yang lain. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah Pak Kiai tersebut sudah mengetahui siapakah beliau ini? Atau memang ada hal yang lain yang membuat beda antara beliau dengan para santri yang lainnya? Kita akan bahas di part selanjutnya. Terima kasih.
sudah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf jika ada tutur kata kami yang kurang berkenan. Dengan mendukung channel ini, membagikan video ini, itu berarti sahabat berperan, membantu langkah awal perjuangan anak batin. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya. Kami akan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.